dengan materi PPKN, saya bandingkan dari PKN tahun 2006 ya. PKN 2006 itu yang kita kenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, melalui KTSP ya, nama mata pelajaran di sekolah adalah PKN. Kita bisa baca di dalam Permendiknas karena waktu itu kementeriannya masih Kementerian Pendidikan Nasional. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang mata pelajaran PKN. PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita lihat dari definisi ini, maka mata pelajaran PKN itu fokus pada pembentukan warga negara. Jadi, teman-teman perlu dibedakan bahwa kajian kewarganegaraan itu objek utamanya adalah warga negara ya. Jadi konsep untuk objek utamanya adalah warga negara, bukan penduduk, bukan masyarakat, bukan pula rakyat gitu ya, tapi warga negara. Nah, siapakah warga negara? Kalau lihat di Undang-Undang Dasar, warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan menjadi warga negara Indonesia. Jadi ada dua kategori dalam Undang-Undang Dasar. Mereka yang memiliki kebangsaan Indonesia asli sejak lahir, atau mereka yang berasal dari orang-orang bangsa lain yang kemudian disahkan menjadi warga negara Indonesia. Nah, apa yang dibentuk gitu ya dari warga negara itu adalah agar mereka memahami dan mampu melaksanakan. Kalau kita bicara kembali ke belakang, mereka yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya itu berarti menjadi warga negara yang memiliki kompetensi. Kalau memahami berarti kompetensinya adalah civic knowledge, gitu ya. Dia mampu memahami, artinya dia memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan kewarganegaraan. Karena pengetahuan kewarganegaraan itu mulai dari mampu mengingat kembali, ya, remembering, kemudian memahami, ya, tingkat keduanya, sampai kemudian mencipta, meng-create gitu ya dalam taksonomi Bloom kan begitu. Kemudian bukan hanya civic knowledge, tapi juga mampu melaksanakan. Kalau mampu melaksanakan, berarti di sini adalah civic skill, begitu ya. Dia memiliki kecakapan, memiliki keterampilan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Melaksanakan hak dan kewajiban itu baik secara intelektual, ya, keterampilan intelektual, ataupun keterampilan partisipatori. Nah, gitu ya. Jadi dalam pengertian ini sangat jelas bahwa PKN fokus pada pembentukan warga negara yang dia memiliki kompetensi civic knowledge, kemudian civic skill, ya, melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, yang terampil, berkarakter, ya, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Berkarakter ini berarti kan civic disposition. Jadi 3 kompetensi utama ada di pengertian PKN 2006, begitu ya. Menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Ini kan tujuan utama pembelajaran PKN, yaitu untuk mengindonesiakan orang Indonesia. Untuk menjadikan orang Indonesia, warga negara Indonesia, menjadi warga negara yang cerdas, yang terampil, yang berkarakter. Oke, ini sekarang sudah tidak berlaku, begitu ya. Pengertian ini sudah tidak berlaku karena sejak 2013, PKN ini kan berubah. Ya, di sekolah namanya bukan lagi PKN tetapi PPKN. Nah, tetapi kita bisa belajar dari pengertian, perkembangan pengertian, kemudian tujuan PKN 2006
sampai sekarang 2013. Nah, tujuan PKN 2006 itu jelas di sini. Ada 4 poin utama. Peserta didik memiliki kemampuan, 1, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif. Kemarin kita bahas, berpikir secara kritis itu adalah salah satu keterampilan intelektual yang dituntut pada setiap warga negara. Ya, kata John Patrick, keterampilan keluarga negaraan itu kan dibagi 2, ada keterampilan intelektual, kemudian ada keterampilan partisipatori. Nah, keterampilan intelektual adalah keterampilan untuk berpikir secara kritis. Ya. Tentu bukan hanya kritis, tapi rasional dan kreatif. Rasional kreatif dalam hal apa? Dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan. Nah, seperti halnya yang tadi saya sampaikan. Isu tentang penghapusan Pancasila dalam muatan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Atau sekarang isu-isu isu-isu terbaru gitu ya yang berkembang hari ini. Nah, seorang warga negara perlu mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif. Kemudian mampu juga berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta anti korupsi, begitu ya. Nah, ini awal mula bagaimana insersi atau memasukkan muatan-muatan anti korupsi ke dalam mata pelajaran PPKN. Jadi sejak 2006 begitu ya. Nah, kalau ini keterampilan intelektual, maka berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas, ini masuk kategori keterampilan partisipatori. Nah, keterampilan-keterampilan ini kan didukung oleh pengetahuan kewarganegaraan. Jadi kita bisa berpartisipasi karena kita memang tahu gitu ya, memiliki pengetahuan tentang bagaimana kita berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta anti korupsi. Nah, yang ketiga, tujuan PKN di tahun 2006 itu adalah berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Jadi, diharapkan setiap warga negara yang sudah belajar PKN itu, dia mampu berkembang secara positif dan demokratis. Nah, di sini bukan hanya civic knowledge, tetapi juga civic disposition, gitu ya, berkembang secara positif. Itu kan karakter, itu bagian dari watak kewarganegaraan. Ini membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi kita setara dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Kita tidak inferior gitu ya. Atau kita tidak juga menjadi negara yang superior gitu, merasa diri paling baik. Kita menjadi negara yang setara dengan negara-negara yang lainnya, sesama umat manusia di muka bumi ini. Kemudian yang terakhir adalah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia, secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ini karena tujuan bernegara kita, gitu ya. Salah satu tujuan bernegara adalah kita berpartisipasi aktif dalam mencapai perdamaian dunia, gitu ya. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini kan yang menjadi tujuan bernegara. Makanya PKN diarahkan juga agar setiap warga negara mampu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia. Ya, kita memiliki politik luar negeri itu bebas aktif ya. Artinya bebas itu kita tidak berpihak pada salah satu blok ya. Dulu ketika ada blok barat dan blok timur kita tidak memihak. Tetapi kita aktif mengupayakan perdamaian dunia, begitu ya. Kita selalu hadir pada negara-negara yang terlibat konflik gitu ya. Bukan membela salah satu tetapi dalam rangka mendamaikan. Oke. Nah, tadi tujuan. Kemudian ruang lingkupnya. Ruang lingkup materi PKN 2006 itu ada 8.
persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, dan globalisasi. Nah, kalau diperhatikan teman-teman secara sekilas saja, kajian tentang Pancasila memang hanya ada satu bagian saja. Begitu ya. Jadi kajian Pancasila di materi PKN itu hanya satu bagian saja. Nanti kita lihat Pancasila yang dibahas di PKN tahun 2006 itu apa. Nah, selebihnya ini lebih banyak bicara tentang kewarganegaraannya daripada bicara tentang Pancasilanya. Nah, itu pula yang kemudian mendorong adanya perubahan kurikulum mata pelajaran PKN pada saat 2006 menjadi PPKN. Nah, kita lihat, ini Persatuan dan Kesatuan Bangsa, nanti teman-teman bisa baca, dan ini bisa menjadi inspirasi ya bagi teman-teman nanti pada semester ke-6, ke-7, dalam rangka menulis skripsi. Nah, tema-tema ini bisa dijadikan bahan untuk menulis skripsi. Misalkan bagaimana mengupayakan hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, gitu ya, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, nasionalisme, Sumpah Pemuda, keutuhan NKRI, kemudian partisipasi bela negara, sikap positif terhadap NKRI, keterbukaan dan jaminan keadilan. Ini bisa jadi beberapa naskah skripsi gitu ya untuk satu tema ini. Kemudian tentang norma hukum dan peraturan, makanya kita di PPKN belajar tentang hukum gitu ya, karena ini menjadi dasar bagi pembelajaran di sekolah. Ada tentang tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma dalam kehidupan berbangsa bernegara, ya, sistem hukum dan peradilan nasional. Ini kan materi-materi kajian PKN. Kemudian tentang hak asasi, dari mulai hak dan kewajiban anak sampai kepada pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, nomor 4, kebutuhan warga negara. Kita butuh untuk hidup bergotong royong, kita butuh harga diri sebagai warga masyarakat, ya, dibangun harga dirinya. Ya. Jangan sampai kita menjadi inferior gitu ya di negeri sendiri, ya. Kemudian kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Nah, beberapa waktu yang lalu, ya, 1 atau 2 hari yang lalu, pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan seminar gitu ya, refleksi akhir tahun tentang kemerdekaan mengeluarkan pendapat gitu ya, tentang hukum gitu ya. Bahkan nanti dosen kita Bu Dr. Triwahyuningsih itu juga diminta menjadi narasumber untuk webinar kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nanti silakan teman-teman ikuti ya. Tanggal 14 Januari. Nah, akan membincangkan tentang bagaimana kemerdekaan mengeluarkan pendapat ya di era sekarang gitu ya. Nah, itu bagian dari kajian PKN ya. Selain Bu Tri ada Prof. Trianto, ya, guru besar baru dari UNS. Kemudian juga ada pembicara lain ya, dosen UMP. Nah, kemudian menghargai keputusan bersama ya. Jadi seburuk apapun gitu ya keputusan yang telah dihasilkan, dia tetap harus kita hargai, harus kita hormati sepanjang belum ada perubahan ya. Kemudian ada prestasi diri. Nah, ini ya, memang ini banyak dulu orang yang bertanya kok tiba-tiba ada prestasi diri gitu ya. Ini kajian dari mana gitu ya. Nah, tetapi ini menjadi kebutuhan warga negara, bahwa warga negara itu perlu berprestasi. Kemudian persamaan kedudukan warga negara ya di muka hukum dan pemerintahan. Nomor 5 tentang konstitusi, yang dibahas adalah proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, artinya ini Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali ditetapkan pada 18 Agustus 45.
Kemudian konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Dasar sementara Undang-Undang Dasar RIS, ya, Konstitusi RIS tahun 49, kemudian Undang-Undang Dasar sementara 1950, kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kita mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat tahun 2002 ya terakhir. Nah, kemudian hubungan dasar negara dengan konstitusi. Ya. Apa yang menjadi dasar negara kita? Pancasila. Ya. Bagaimana hubungan antara Pancasila dengan konstitusi? Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat telah memuat rumusan tentang dasar negara. Dan bagaimana rumusan itu hubungannya dengan konstitusi, dengan keseluruhan pasal-pasal yang ada di dalamnya. Nah, kemudian yang keenam, ini kekuasaan dan politik. Ya. Ini yang biasanya sangat menarik dikaji. Pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, ya, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, dan pers dalam masyarakat demokrasi. Ini dibahas ya, pers dalam masyarakat demokrasi, karena pers itu adalah salah satu elemen penting di dalam demokrasi. Karena pers itu menyuarakan aspirasi masyarakat gitu ya. Pers memotret apa adanya, apa yang terjadi di masyarakat, di pemerintahan. Nah, ketika pers kemudian tidak lagi independen, pers memihak pada kekuasaan, maka sebenarnya demokrasi sudah menemukan jalan buntu gitu ya. Dia kemudian pincang gitu. Sebagai sebuah negara demokrasi, kita menjadi pincang ketika pers sudah berpihak kepada kekuasaan gitu ya. Makanya lahirlah pers independen gitu ya, jurnalisme warga ya, citizen journalism ya, atau civic journalism. Itu artinya ada ketidakpuasan kepada pers yang selama ini ada, karena pers yang selama ini misalkan sudah berpihak pada kekuasaan atau kepada pemilik modal gitu ya. Siapa yang memiliki modal besar, dialah yang menggerakkan bagaimana suara pers itu keluar gitu ya. Nah, tentang Pancasila ini materinya ya, teman-teman, dari SD sampai tingkat SMA, materinya adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi 4 materi utama tentang Pancasila. Ya. Nah, sedikit sekali materi tentang Pancasila. Nomor 8 ini menyiapkan warga negara global. Kita atau PKN itu menyajikan materi tentang globalisasi. Globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, ya. Kemudian mengevaluasi globalisasi. Nomor 7, nomor 8, kemudian di 8 itu, dari ke-8 itu, nomor 7 adalah Pancasila, kajian Pancasila. Kajian Pancasila ini sedikit, dan inilah yang kemudian mendorong atau banyak protes dilayangkan karena PKN kering dengan muatan nilai-nilai Pancasila. Sebab materinya lebih banyak materi tentang kewarganegaraan atau materi tentang ketatanegaraan. Maka lahirlah PKN Kurikulum 2013. Nah, teman-teman, harus kita lihat bahwa nomenklatur awal untuk mata pelajaran PKN di sekolah untuk kurikulum 2013 itu adalah tetap PKN. Ya, kalau kita lihat peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 ini tentang standar nasional pendidikan, kemudian juga di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003,
dan Permendikbud nomor 64 tahun 2013 namanya masih PKN, ya, Pendidikan Kewarganegaraan. Tetapi pada saat keluar Permendikbud nomor 67, 68, 69, 70 itu tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar, ternyata namanya menjadi PPKN. Ya. Jadi ada yang tidak konsisten sebenarnya. Di sini PKN, kemudian dalam Permendikbudnya menjadi PPKN. Nah, kita tidak tahu apa penyebabnya PP 32 yang masih menyebut kewarganegaraan, Permendikbud 64 2013 menyebut PKN ini, kemudian untuk tingkat sekolah ternyata menjadi PPKN. Nah, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan materi kajiannya? Kalau materi kajian yang tadi kurikulum 2006, ada 8 materi kajian, maka untuk 2013 yang utama dari 8 itu kemudian direduksi. Direduksi itu ya dikurangi, gitu ya. Dipadatkan sedemikian rupa sehingga hanya 4 saja. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, kenapa materi kajiannya hanya 4 ini? Ini tiada lain karena para penyusun kebijakan juga sangat terpengaruh pada saat itu ada istilah 4 pilar kebangsaan, ya, yang dikemukakan oleh Insinyur Taufik Kemas, suaminya Ibu Mega, ya, ketika menjadi anggota atau ketua MPR. Getol sekali menyampaikan gagasan tentang 4 pilar kebangsaan. Nah, 4 pilar kebangsaan itu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, sampai NKRI. Nah, karena di MPR seperti itu, maka PKN pun kena pengaruh, gitu ya. Sehingga nampak di sini dalam pengertian standar nasional pendidikan nih, nanti teman-teman bisa cek pasal 77I dan 77J huruf B PP nomor 32 2013 yang tadi saya sampaikan sekarang sudah diganti PP 58 gitu kalau tidak salah, 58 tahun 2021, 57 apa 58 nanti saya cek lagi. PKN 2013 itu tidak ada definisi ya, tetapi dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen NKRI. Nah, pengertian ini kan nampak berbeda dengan PKN 2006. Ya. Kalau tadi PKN 2006, PKN itu adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara. Membentuk warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Ya. Nah, kalau di PKN 2013 diarahkan, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, memang ini adalah juga penjelasan di Undang-Undang di Undang-Undang Sistiknas. Jadi di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu yang dimaksud kewarganegaraan adalah bidang kajian untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, kemudian ditambah di PKN 2013 itu ya di peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan Indonesia itu muncullah 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar, gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ya, tentu ada pertanyaan, kalau begitu mana yang lebih bulat gitu ya, lebih utuh definisinya? Kalau saya lebih senang definisi PKN 2006, gitu ya. Nah, kenapa? Karena 2006 nampaknya tidak banyak terpengaruh oleh suasana politik. Ya, memang benar-benar diarahkan secara keilmuannya memang ke arah sana. Membentuk warga negara yang mampu memiliki
pemahaman, memahami, dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, kalau ini kan sudah sangat terpengaruh oleh kebijakan yang berlaku pada saat itu. Nah, saya belum lihat yang 2021 ya, penjelasan untuk kewarganegaraan di 2021 itu tentang apa. Nanti kita bisa cek bersama. Oke. Nah, ini pengertian PKN 2013 ya, seperti juga saya sampaikan di pertemuan ke-11. Nah, rasional mata pelajaran PPKN atau rasional perlunya kurikulum 2013 ya, penyempurnaan mata pelajaran PKN 2006 menjadi PPKN. Yang pertama tentang Pancasila. Bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran PPKN. Kalau di 2006, Pancasila itu hanya salah satu materi saja, ya, salah satu materi dari 8 materi inti pembelajaran PKN. Maka di 2013 Pancasila itu adalah entitas inti, ya. Dia menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pengorganisasian seluruh ruang lingkup mata pelajaran PPKN. Jadi Pancasila ditarik menjadi inti dari pembelajaran PKN, ya. Yang awalnya hanya bagian saja dari materi PKN, sekarang ditarik bahwa inti PKN itu adalah Pancasila, gitu ya. Itu perubahannya. Kemudian bagaimana dengan yang lain? Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar, nilai semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen NKRI ditempatkan sebagai bagian integral dari PPKN. Kalau ini menjadi wahana psikologis, pedagogis, ya, pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila. Kalau di sini Pancasila menjadi entitas inti, dia menjadi sumber rujukan, kemudian ukuran untuk keberhasilan tingkat kompetensi dan pengorganisasian seluruh ruang lingkup materi mata pelajaran PPKN, maka untuk pilar yang lainnya, dia adalah bagian integral dari PPKN untuk pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila. Gitu ya. Itu rasionalnya. Selain hal-hal lain di sini, secara substansial katanya, mengapa berubah? PKN terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan, seperti tadi saya sampaikan. Ya, jadi dari 8 materi inti tadi, Pancasila hanya satu bagian saja. Nah, yang 7 lainnya lebih banyak berbicara tentang aspek ketatanegaraan, sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional. Ya, jadi Pancasila, materi tentang Pancasila, nilai dan moral Pancasila itu kurang mendapatkan porsi yang besar, gitu ya. Jadi porsinya ya hanya sebagai salah satu bab saja. Dia tidak menjadi rujukan dari PKN di Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian secara metodologis ini substansi ya, isi materi. Kemudian secara metode, kenapa perlu diubah? Adanya pengembangan ranah sikap atau afektif, pengetahuan, keterampilan belum dikembangkan secara optimal dan utuh. Jadi, komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan belum dikembangkan secara optimal dan utuh atau koheren. Ini secara metodologis, padahal dalam kajian PKN ada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan watak kewarganegaraan. Semuanya harus berjalan beriringan, gitu ya. Keterampilan adalah hasil dari pengetahuan. Demikian juga watak kewarganegaraan, dia adalah hasil dari pengetahuan yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki, sehingga melembaga menjadi watak dari seorang warga negara. Nah, kemudian mengapa berubah? Yang ketiga, ada gagasan dan harapan untuk menjadikan PKN sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional
melalui pembudayaan dan pemberdayaan, ya. Melalui apa namanya, enkulturasi, ya, pembudayaan, kemudian dengan pemberdayaan. Jadi PKN diharapkan menjadi mata pelajaran yang mampu memberi kontribusi, memberi solusi, ya, atas berbagai krisis. Di sini krisisnya multidimensional. Berarti banyak krisis begitu, ya. Banyak dimensi itu krisis. Nah, diharapkan PKN itu dengan perubahan tadi dari PKN ke PPKN, perubahan PKN 2006 ke 2013, diharapkan PKN akan memberi banyak kontribusi, memberi solusi atas berbagai krisis yang melanda bangsa Indonesia, terutama melalui pembudayaan dan pemberdayaan. Pembudayaan, misalkan pembudayaan nilai Pancasila, pembudayaan demokrasi, gitu ya, pembudayaan hukum, ya, atau pemberdayaan, ya, pelibatan warga negara dalam berbagai aktivitas berbangsa dan bernegara. Itu harapannya, ya. Kemudian ini tujuan umumnya untuk yang 2013 ini yang masih berlaku. Secara kurikuler, PPKN bertujuan mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, ya, baik aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, keteguhan, komitmen atau kompetensi kewarganegaraan yang lainnya, ya. Kesemua ranah ini, yang 6 ini, didudukan dalam konteks ideologisasi, instrumentasi, dan aktualisasi. Artinya ideologisasi itu artinya kita menjadikan 1-6 itu menjadi ideologi, sistem keyakinan bersama bahwa PKN itu diarahkan untuk mengembangkan ke-6 kompetensi ini. Kemudian instrumentasi ini juga menjadi alat, menjadi media, menjadi wahana untuk membentuk warga negara yang baik. Kemudian aktualisasi dari Pancasila, ya. Diharapkan dengan kepemilikan 1-6 ini, Pancasila benar-benar dapat diaktualisasikan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti harapan pada perubahan dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013, begitu, ya. Nah, sedangkan secara khusus PKN 2013 itu bertujuan mengembangkan potensi peserta didik sehingga mampu menampilkan karakter yang mencerminkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai moral Pancasila. Ya, dia mampu menunjukkan karakter Pancasila, gitu, ya. Kemudian memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif, ini keterampilan intelektual, serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen NKRI. Ya, semangat kebangsaan dan cinta tanah air itu selalu harus disegarkan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, hari apa itu ada semifinal leg kedua antara Indonesia lawan Singapura, begitu, ya. Kita akhirnya menang 4-2, 11 pemain lawan 9 pemain. Nah, di tengah kebanggaan kita, masyarakat bangsa Indonesia, rakyat Indonesia 260 juta jumlahnya, ternyata ada juga bagian dari warga negara kita yang nyinyir, bahasa sekarang, ya, yang tidak bangga dengan kemenangan itu. Bahkan selebrasi yang dilakukan oleh Asnawi dan kawan-kawan itu dianggapnya terlalu berlebihan, ya. Seolah-olah sudah menang Piala Dunia, gitu, ya, selebrasi seperti itu. Bahkan dia selalu menjagokan, saya itu menjagokan justru Singapura, dan nanti di final menjagokan bukan Indonesia, tetapi negara yang masuk final itu Thailand, ya. Nah, ramai itu di media sosial, ya, saya baca di Twitter, kemudian dibalas oleh Darius Sinathrya, ya, apa namanya, bahwa hal itu
menjadi itu hak ya, silakan itu menjadi hak penilaian sebagai komentator kan bebas saja mengomentari permainan ya, 90 menit plus gitu ya, karena ada perpanjangan, silakan mengomentari seperti itu bebas, itu hak, tetapi gitu ya, perlu memahami bagaimana proses yang sudah dilalui oleh Asnawi dan kawan-kawan gitu ya, sampai akhirnya semua atau sebagian besar lah rakyat Indonesia menjadi bangga dengan pencapaian itu ya. Kalau dia merasa oh saya tidak bangga dengan pencapaian itu, ya artinya ada yang dipertanyakan dari semangat kebangsaan dan cinta tanah airnya. Walaupun dia nulis jangan ragukan kecintaan saya kepada NKRI, ya itu kontraproduktif. Ya, dia menyampaikan bahwa saya tidak perlu diragukan kecintaan saya kepada NKRI, tapi dia membela negara lain dan menjelek-jelekan perjuangan bangsa Indonesia, kan aneh. Itu tidak sinkron antara apa yang disampaikan dengan apa yang diharapkan. Jadi rasa kebangsaan, cinta tanah air perlu terus disegarkan. Momen-momen olahraga biasanya itu akan menyegarkan kembali semangat kebangsaan, cinta tanah air kita. Katakanlah sepak bola ya. Sepanjang sepak bola kita, Indonesia lawan Malaysia, itu mesti nasionalismenya itu bangkit. Harga dirinya bangkit. Ya, dari dulu kan kita selalu ingin mengalahkan Malaysia, walaupun alhamdulillahnya baru tercapai sekarang. Gitu ya. Nah, yang menjadi batu ujian lagi nanti di final. Biasanya Indonesia masuk final tapi tidak pernah mendapatkan piala gitu ya, juara gitu ya. Nah, mudah-mudahan saja nanti. Ya, leg pertamanya tanggal berapa? 29 ya, 29 Desember. Oke. Kemudian yang terakhir, tujuan mata pelajaran PKN secara khusus adalah mengembangkan potensi peserta didik sehingga mampu berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, warga negara, sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosiokultural. Jadi ini teman-teman mirip dengan komponen kompetensi kewarganegaraan. Ini mampu menampilkan karakter, berarti kan diharapkan dia memiliki civic disposition. Kemudian komitmen konstitusional, itu juga civic disposition. Komitmen itu kan bagian dari sikap. Kemudian berpikir secara kritis, rasional, ini civic skill, khususnya intellectual skills. Kalau intellectual skills, dia akan dekat sekali dengan civic knowledge. Ya. Kemudian berpartisipasi secara aktif berarti civic partisipatori ya, keterampilan berpartisipasi. Jadi ini memuat semua komponen kompetensi kewarganegaraan, kemudian memuat pula keempat pilar kebangsaan. Walaupun sekarang 4 pilar kebangsaan itu istilahnya sudah tidak boleh lagi digunakan ya. Kita lebih tepat kata MK menyebutnya 4 pilar MPR saja ya, karena MPR yang banyak mensosialisasikan program 4 pilar itu ya, bahkan ada cerdas cermat khusus 4 pilar gitu ya. Oke. Nah, ruang lingkup materi seperti tadi saya sampaikan untuk kurikulum 2013 ya, ada 4 ruang lingkup materi utama: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa. Undang-Undang Dasar 45 sebagai hukum dasar tertulis, ya, menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara. NKRI ini sebagai kesepakatan final bentuk negara Republik Indonesia, ya, negara kesatuan, gitu ya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita bisa hidup utuh dalam negara kesatuan Republik Indonesia karena diikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dia adalah wujud filosofis ya, hasil pemikiran yang sangat cerdas, bagaimana menyatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam itu dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Nah,
Rincian ruang lingkup materi PPKN yang 4 ini bisa teman-teman buka di Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Kemudian Permendikbud nomor 37 tahun 2018, ini perubahan atas Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini yang pada kajian kuliah kurikulum, ya, kajian kurikulum PPKN kita sudah pernah bahas juga. Apa saja yang menjadi ruang lingkup materi PPKN begitu ya. Bahkan teman-teman sudah menyusun tugas menjelaskan setiap bab gitu ya, setiap bab dari setiap kelas jenjang pendidikan. Nah, ini tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi PPKN nanti bisa teman-teman pelajari mulai dari pendidikan dasar kelas 1 sampai kelas 6, kemudian pendidikan dasar kelas 7 sampai kelas 9, dan pendidikan menengah ya. Jadi sekarang pendidikan dasar dan menengah itu dasarnya itu sampai SMP. Karena kewajiban wajib belajar pendidikan dasar itu sekarang tidak lagi sampai SD, tetapi sampai SMP. Bukan lagi 6 tahun, tetapi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Karena 9 tahun berarti sampai SMP. Nah, sedangkan SMA, tingkat SMA itu masuk pendidikan menengah. Jadi pendidikan dasar dan menengah itu artinya pendidikan dasar SD dan SMP, dan menengah SMA, gitu ya. Oke, ini nanti lebih lengkapnya bisa membaca lampiran ini. Seperti saya sampaikan, ada perubahan kurikulum, kurikulum 2013 tetap jalan, kemudian kurikulum darurat di masa pandemi, dan nanti di 2022 akan berlaku kurikulum prototipe.